Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iramanda Putri Pratiwi, mahasiswa Agribisnis, Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur, dengan NPM 21024010032. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bioteknologi pertanian. Dari materi bioteknologi pertanian, saya akan membahas 4 submateri. Untuk yang pertama, ada definisi serta macam-macam. Yang kedua, manfaat dan kelemahan. Yang ketiga, metode komponen. Dan yang keempat, ada pengaplikasian. Untuk submateri yang pertama, yaitu mengenai definisi serta macam-macam dari bioteknologi pertanian. Definisi dari bioteknologi pertanian sendiri, bioteknologi pertanian merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata bioteknologi dan juga pertanian, di mana kata bioteknologi ini memiliki arti yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh manusia. Sedangkan kata pertanian sendiri memiliki arti yaitu pengelolaan tanaman, ternak, dan ikan untuk memberikan suatu produk. Jadi dengan kata lain, arti dari bioteknologi pertanian adalah metode yang melibatkan makhluk hidup atau organisme untuk menghasilkan suatu produk baru dalam bidang pertanian, sehingga dapat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Lalu macam-macam bioteknologi pertanian ada dua. Yang pertama ada bioteknologi tanaman yang merupakan ilmu pemuliaan tanaman secara modern. Yang kedua ada bioteknologi hewan yang merupakan ilmu pemuliaan dengan agen hayati yang berupa hewan. Lalu di submateri yang kedua, yaitu ada manfaat dan kelemahan dari bioteknologi pertanian. Manfaat bioteknologi pertanian yang pertama menghasilkan keturunan dengan sifat yang unggul, yang kedua menghasilkan produk agribisnis yang berdaya saing tinggi, yang ketiga meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, serta melipat gandakan hasil pertanian. Dan untuk manfaat yang keempat, ada terciptanya tanaman yang tahan dalam berbagai hama serta kondisi. Selain manfaat, bioteknologi pertanian ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari bioteknologi pertanian yang pertama adanya efek kompensasi, yang kedua biaya untuk memuatnya relatif tinggi, yang ketiga membutuhkan teknologi yang tinggi, yang keempat munculnya hama target yang tahan terhadap insektisida, dan yang kelima ada munculnya efek samping pada hama non-target. Lalu di submateri yang ketiga, yaitu ada metode komponen dari bioteknologi pertanian. Untuk metode komponen dari bioteknologi tanaman, yang pertama dapat dilakukan dengan cara kultur jaringan, di mana kultur jaringan ini merupakan metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dengan kondisi aseptik atau secara langsung, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri dan tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali. Lalu kultur jaringan ini juga sering disebut sebagai kultur in vitro. Metode yang kedua dapat dilakukan dengan cara rekayasa genetika, di mana rekayasa genetika ini merupakan penggunaan teknik biologi yang teliti untuk menata kembali gen-gen dengan cara menyisipkan, menambahkan, dan mentransfer gen dari suatu individu ke individu lain. Lalu, untuk metode yang ketiga dari bioteknologi tanaman dapat dilakukan dengan cara rekayasa genetika tanaman penghasil pestisida. Nah, pada metode ini dilakukan dengan cara menyisipkan gen dari Bacillus thuringiensis. Gen ini juga mempunyai sifat dapat membunuh larva dari berbagai insekta. Dan gen ini dikloning dari plasmidnya kemudian ditransfer ke tanaman tersebut. Seperti pada contoh, yaitu ada pohon namima. Untuk metode dari bioteknologi hewan, yang pertama dapat dilakukan dengan cara transfer embrio, di mana transfer embrio ini merupakan teknologi untuk induk betina yang unggul yang dapat memproduksi anak dalam jumlah yang banyak tanpa harus bunting dan juga melahirkan. Lalu metode yang kedua ada hewan transgenik. Hewan transgenik ini merupakan hewan yang dengan sengaja telah dimodifikasi genomnya.
Lalu untuk submateri yang keempat, yaitu ada pengaplikasian dari bioteknologi pertanian. Untuk pengaplikasian yang pertama, yaitu ada jagung manis. Jagung manis ini merupakan hasil rekayasa genetika, dan pada jagung manis ini, gula yang terkandung telah direkayasa untuk tidak diubah menjadi pati, sehingga rasanya tetap manis dan juga berair. Lalu, pengaplikasian yang kedua ada pepaya California, di mana pepaya California ini juga hasil dari rekayasa genetika oleh profesor dari IPB. Pepaya ini juga memiliki kelebihan yaitu rasa yang lebih manis. Untuk pengaplikasian yang ketiga ada golden rice, di mana padi ini telah disisipkan gen penghasil beta karoten dari tanaman wortel sehingga padi ini selain mengandung karbohidrat juga mengandung vitamin A. Lalu untuk pengaplikasian yang keempat, ada kapas yang resisten terhadap BT-toksin. Kapas ini juga telah disisipkan gen BT-toksin sehingga aman dari hama. Dan dari tanaman kapas ini merupakan hasil produk dari metode tanaman penghasil pestisida. Lalu untuk pengaplikasian yang kelima, ada kedelai impor, di mana kedelai ini merupakan bahan baku utama dalam pembuatan tahu dan juga tempe. Kedelai impor ini telah disisipkan gen EPSBS sehingga dapat tahan terhadap herbisida yang berbahan glifosfat. Nah, dari materi yang saya sampaikan, daftar pustakanya ada di slide yang ke-12. Nah, itu tadi merupakan presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan juga terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.